Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Pak. Ya, eh, baik Bu, kita mulai saja Bu ya, karena saya ada mau pulang kantor juga lagi ini di Jawa kan. Iya, ya, Pak. Makanya bisa satu orang lagi nih. Nanti setelah malam nanti habis Isya, baru nanti disambung sisanya. Iya, ya, Silakan Pak. Ibu, Ibu saya berikan kesempatan praktek mengajar selama 15 menit paling lama. Nanti Ibu kalau ada medianya silakan di-share medianya ya. Ya, Pak. Nah, tentunya Ibu mengajar sesuai dengan modul ajar yang telah Ibu kirimkan di sistem kita. Ya, Pak. Persilakan, Bu. Halo, Ibu. Halo, Pak. Bisa dengar suara saya, Bu? Mau bisa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat, sehat kan anak-anak? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, Terputus tadi ya. iya, Pak. Jaringannya mana, Bu? Di rumah Bagus ini, Pak. jaringan, Bu. Ya. Ya, Kalau agak biasanya. kalau kalau agak kurang, mungkin bergeser ke tempat lain yang jaringannya bagus gitu. Hmm, Tapi ini udah bagus ya. bagus, Pak. Ya, silakan diulang mulai, Bu. Ya. Diulang mulainya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat kan anak-anak? Alhamdulillah kalau anak-anak sehat semuanya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warazukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan kurniakanlah daku kepahaman. Baiklah anak-anak, sebelum kita melangkah untuk untuk pembelajaran ini, kita membaca dulu surat pendek, yaitu surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah membacakan doa pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai materi ini, marilah uh, Ibu absen dulu ya terlebih dahulu kehadiran anak-anak pada hari ini. Pertanyaan yaitu Ibu absen dulu. Nur Fitri Handayani, Abdullah Toipudin. Alhamdulillah datang semua pada pagi hari ini ya nak ya. Baiklah anak-anak Ibu semua, pertanyaan yang akan Ibu tanyakan kepada anak-anak sebelum materi kita mulai. Pernahkah anak-anak memberi bantuan kepada teman atau orang yang sedang membutuhkan? Pernah, Bu? Bantuan apa yang sudah Anda anak-anak berikan kepada orang lain? Banyak, Bu. Bantuan berupa makanan, bantuan berupa pakaian, banyak Ibu. Baiklah, anak-anak Ibu semua, sekarang masuklah kita pada materi tujuan pembelajaran. Yang mana tujuan pembelajaran ini, pertama peserta didik mampu membaca surat Al-Ma'un dengan fasih. Yang kedua, peserta didik melafalkan dan memahami arti dari isi kandungan surat Al-Ma'un. Anak-anak Ibu semua, tolong amati gambar berikut ini.
Gambar apa ini anak-anak? Ini adalah gambar bantuan atau hadiah dikatakan. Bantuan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan. Di sini surat dari gambar yang tadi telah dijelaskan bahwa ada bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu. Di dalam surat Al-Maun ada beberapa yang akan Ibu sampaikan. Pertama, arti Al-Maun. Arti Al-Maun yaitu barang-barang berguna. Surat Al-Maun ini terdiri dari 7 ayat, termasuk urutan surat ke-107 dalam Al-Quran dan termasuk ke dalam surat Makiyah. Baiklah anak-anak Ibu semua, sebelum anak-anak membaca surat Al-Maun satu persatu, Ibu akan membacakan dulu surat Al-Maun ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baiklah, surat Al-Maun tadi sudah Ibu baca. Sekarang bergantian kita membacanya, terutama kepada anak Ibu yang sudah bisa membaca dan kawan yang lain menyimak. Terima kasih anak-anak yang sudah membacakan surat Al-Maun tadi. Baiklah, untuk materi kita selanjutnya yaitu memahami isi kandungan surat Al-Maun. Ayat pertama, Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yaitu orang yang mendustakan agama terlihat di ayat kedua. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Yang dimaksud menghardik anak yatim yaitu tidak peduli kepada anak yatim, semena-mena terhadap anak yatim. Ayat ketiga menjelaskan wala yahuddu ala ta'amil miskin dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ayat selanjutnya wawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Yang dimaksud di sini orang yang mau sholat tetapi tidak melaksanakan tepat pada waktunya. Maka dijelaskan di ayat berikutnya. Allazina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Berikutnya ayat yang ke-6 menjelaskan. Allazina hum yura'un. Orang-orang berbuat ria. Maksud di sini orang yang berbuat ria yang pamer dan selalu
memperlihatkan dirinya yang paling unggul, selalu memamerkan kebaikannya kepada orang lain. Maka ayat ke-7 menjelaskan wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan bantuan. Ya, kadang-kadang ketika kita punya uang, kita enggan membantu orang miskin. Mungkin di sini ada anak-anak yang ingin bertanya. Tolong tunjuk tangan kalau ada yang ingin bertanya pada pagi hari ini. Baiklah, terima kasih anak-anak yang sudah membacakan surat Al-Ma'un pada pagi hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu mengasih pertanyaan kepada anak-anak. Apa arti Al-Ma'un? Siapa bisa menjawab anak-anak? Yaitu barang-barang berguna. Surat Al-Ma'un terdiri dari berapa ayat, anak-anak? Terdiri dari 7 ayat. Dan termasuk surat ke-107 dalam Al-Quran. Surat Makiyah. Mungkin ini yang bisa Ibu sampaikan tentang makna surat Al-Ma'un. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak Ibu semua dan dapat ditingkatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa mengaji, dan Ibu tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Tadi ini ada tes baca tulis Al-Quran. Ya, Pak. Tadi Ibu sudah membaca Al-Quran, ya sudah saya dengar. Tinggal sekarang menulis lagi, Bu. Coba Ibu tulis saja 3 ayat dari surat Al-Ma'un yang Ibu ini tadi. Silakan ditutup dulu, Bu ya. Iya, Pak. Share screen-nya, Bu. Yang mana? Share screen-nya ini ya oke, baik. Silakan Bu, Ibu tulis nanti dilihatkan di layar, Bu. Ya. Enggak. Taruh item lagi apa sih? Surat yang kalau surat lain bisa gitu, Pak? Ya silakan surat lain aja, enggak apa-apa. Ya. La a'budu. La a'budu. La a'budu. Antum amin. Ini Pak, lihat tulisnya Pak. Ya, coba Al-Kafir. ke ataskan lagi. Ya, ke ataskan lagi, Bu. Pak.
Ya, oke, cukup, Bu. Terima kasih, Pak. Baik, ada ini kita lisannya lagi, Bu, ya. Ada beberapa pertanyaan yang mesti Ibu jawab, ya. Ya, Ini Pak. kaitannya dengan eh, modul ajar, ya. Ya, Pak. Kaitannya dengan modul ajar. Nah, dalam pembuatan modul ajar tentunya ada landasan teori belajar, ya. Ada landasan teori belajar menjadi yang melandasi dengan modul tersebut. Nah, teori belajar apa yang Ibu gunakan ya dalam menyusun modul ajar atau yang sesuai dengan prinsip-prinsip Nah, baik, Pak. Silakan, Bu. Landasan modul ajar yang saya ajarkan pada saat ini menurut kurikulum Merdeka yaitu teori belajar yang memakai teori kognitif, yaitu yang mana mengutamakan proses pembelajaran daripada hasil belajar. Nah, di antaranya ada komponen-komponennya, yaitu tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran, terus rencana asesmen. Ya, itu aja, Bu. Iya, Pak. Ya, baik. Nah, dalam modul ajar itu kan ada tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, ada TPACK, PBL, PJBL. Nah, bagaimana Ibu mengembangkan ini ya dalam untuk merumuskannya? Mengembangkannya yaitu di dalam tugas ini kita mengembangkan bermacam teori-teori, Pak. Ya, terutama tadi tujuan pembelajaran, yang mana tujuan pembelajaran apa yang harus kita capai. Nah, yang kedua itu kegiatan pembelajaran apa pada peserta didik itu, Pak. Yang ketiga itu yaitu tadi yang berupa asesmen itu. Asesmen itu ada 3, yaitu asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Kalau awal itu pretest. Ya, Bu. Kalau pertengahan itu saat belajar, yaitu formatif tadi, Pak, gitu. Hmm. Baik, dalam modul ajar itu apa saja ada komponen-komponen dalam yang mesti ada, Bu? Itu tujuan pembelajaran tadi, Pak. Nah, dalam modul ajar Ibu itu mestinya apa saja yang harus ada gitu. Ya, tujuan pembelajaran itu kan satu, apain lagi gitu. Apa yang mesti ada dalam sebuah modul pembelajaran itu? Modul ajar itu apa saja komponen yang mesti ada? Yaitu informasi umum, identitas gitu, Pak. Ya, heeh. Nah, yaitu yang kedua itu kompetensi awal. Ya, Yang ketiga itu 6 profil Pancasila itu, Pak. 6 profil pelajar Pancasila itu. oke. Terus yang keempat itu tujuan pembelajaran. Hmm. Ya kan dalam modul ajar itu kan ada tujuan seharusnya, Bu. Kemudian ada materi, ada media dan LKPD, ada instrumen, kan itu isinya, Bu. Ya, baik. Nah, tadi ada Ibu menyebut asesmen, ya. Nah, bagaimana Ibu merancang asesmen ini? Asesmen awal itu, Pak, yaitu Ya, asesmen awal dan akhirnya itu gimana Ibu merancangnya? memberi pretest tadi, Pak, pada anak didik. Nah, ya, gimana tuh? Ibu jelaskan aja. Pretest tadi yaitu apa ya? Ya, Tes.
Terus tadi memberi apa kepada anak didik, yaitu contoh soal-soal gitu, Pak. Ya, baik. Ibu pernah melakukan PTK? Enggak, Pak. Enggak pernah. Enggak, Pak. Ibu guru PNS ya, enggak? Belum, Pak. Masih honor, Pak. Oh, belum. Ya. Belum, Pak. Tapi setidaknya walaupun belum pernah, apa Ibu ketahui tentang proposal PTK? Apa kalau Ibu seandainya diminta melakukan PTK nih, Mm-mm. bagaimana Ibu membuat proposal PTK? Apa yang mesti ada dalam proposalnya itu? Oh, ya itu ada pertama itu dari bab 1 gitu kan, Pak. Nah, di situ Ya. bab 1 itu yaitu latar belakang masalah. Terus apa lagi Bu? Yang kedua itu rumusan masalah, Pak. Ya. Yang ketiga itu tujuan permasalahan, tujuan penelitian. Apa yang kita tuju gitu, Pak, penelitiannya. Ya. Yang keempat Itu aja itu, Bu. oh, ya udah. Sampai di itu, Pak, sampai bab 1 aja gitu, Pak. Iya. Yang jelas proposal Bu. Proposal Iya, itu mestinya apa aja ada itu. ya itu tadi, Pak, bab Harusnya. satunya itu yang saya Nah, bilang tadi, Pak. Yang kedua itu ada ya. bab 2 namanya, Pak. Bab 2 itu yaitu eh, metode apa kerangka teori. Nah, ya. Itu landasan teori, Mm-mm. terus penelitian terdahulu, Ya. terus Oke, baik Bu. hipotesis. Pak. Ya, udah, Pak. Hmm. Ya, Bab silakan ketiganya, Ibu. Pak. Ya, Bab ketiganya ya bab 3 apa? yaitu metode penelitiannya, Pak. Nah, ya. Dan instrumen penelitiannya. Ya, Baik, saya rasa cukup Bu. Silakan Ibu tutup dan stop rekornya nanti ya. Pak. Makasih banyak ya, Pak. Ya, sama-sama Bu. Ya, Assalamualaikum. Salam. Ya, silakan ditutup recordingnya Bu. Di stop.